warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperjelaskan Perang Medan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang berkelompokkan saya sendiri itu Zara Mutmainah. Saya Rahmanedia Putri. Saya Lisa Priscilla. Tokoh-tokoh dalam Perang Medan yang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu ada pertama ada Ahmad Thohir, Abdul Karim, Ferdinand Lumbang Tobing, Suharjo Wardojo, dan Jenderal Suharji Harjowardojo. Latar belakang dalam tokoh ini ada Ahmad Thohir membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Kelompok ini beraksi pada tanggal 4 Oktober 1945 untuk mengambil alih gedung pemerintahan dan persenjataan milik Jepang. Pasukan sekutu yang diboncengin Nica datang pada tanggal 9 Oktober 1945. Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly bersama Nica mendarat di kota Medan. Tanggal 18 Oktober 1945, pihak sekutu mengeluarkan maklumat. Isi maklumat tersebut adalah larangan membawa senjata dan semua senjata harus diserahkan pada sekutu. Tanggal 1 Desember 1945, Afnei sampai memasang papan bertuliskan Fixe Boundaries Medan Area, artinya batas resmi wilayah Medan. Papan tersebut memicu kemarahan rakyat Sumatera Utara. Pihak sekutu dan Nica melakukan aksi serupa di beberapa kota di Indonesia. Hal ini memicu perlawanan Tentara Keamanan Rakyat TKR dan pemuda di Sumatera. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan dari Inggris dan Nica berusaha menghancurkan kamp TKR di Trepes. Namun usaha tersebut digagalkan oleh pemuda. Perjalanan Medan Perang atau lebih dikenal sebagai Pertempuran Medan Area merupakan salah satu pertempuran penting yang terjadi selama perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini berlangsung dari 10 Juli 1947 hingga 12 Agustus 1947 antara pasukan Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan melawan pasukan Belanda yang berusaha memulihkan kekuasaan adil di Indonesia. Pada akhir pertempuran, pasukan Indonesia berhasil mempertahankan kota Medan dan mencegah pasukan Belanda merebut kembali wilayah tersebut. Pertempuran Medan Area dianggap sebagai kemenangan penting dalam berjuang kemerdekaan Indonesia karena menginspirasi semangat perlawanan di daerah lain dan menunjukkan bahwa pasukan Indonesia mampu melawan pasukan Belanda yang lebih kuat secara militer. Pertempuran Medan Area juga memperlihatkan pentingnya taktik gerilya dan perang kota dalam perang gerilya. Perjuangan di Medan menjadi salah satu contoh bagaimana pasukan dengan sumber daya terbatas dapat melawan pasukan yang lebih besar dan lebih kuat melalui taktik gerilya yang efektif. Pertempuran Medan Area menjadi salah satu bagian dari sejarah perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Dan peristiwa ini masih diingat dan dihormati hingga saat ini sebagai simbol perlawanan dan semangat kemerdekaan. Dampak pertempuran Medan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Akhir dari pertempuran Medan Area terjadi pada bulan April 1946. Kala itu sekutu mendesak pemerintah Indonesia keluar dari kota Medan, tetapi divisi TKR dan gubernur berhasil dipindahkan ke Pematang Siantar. Tentara Indonesia kesulitan karena mendapatkan serangan di beberapa wilayah yang dikuasai sekutu dan Nica. Akhirnya pada 10 Agustus 1946 diadakan pertemuan untuk membahas wilayah yang dikuasai sekutu. Pertemuan tersebut diadakan di tebing tinggi. Hasil keputusan pertemuan yaitu membentuk komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area di Trepes. Setelah itu perjuangan Medan Area kembali diteruskan. Perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap pasukan sekutu terus berlangsung hingga 1949. Meski korban jiwa di pihak TKR dan rakyat Indonesia sangat besar,
dan pusat pemerintah dipindah ke Pematang Siantar, pertempuran Medan Area memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perjuangan rakyat Sumatera Utara. Pertempuran Medan Area mampu meningkatkan rasa nasionalisme rakyat serta menginspirasi perjuangan daerah-daerah lain. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.